Saya tidak pernah membicarakan laju pertumbuhan ekonomi. Saya tidak pernah bicara tentang bagaimana menyelesaikan kemiskinan. Saya tidak pernah bicara tentang bagaimana menyelesaikan problem ketenagakerjaan. Yang saya lakukan adalah mengorkestrasi seluruh jajaran pemerintah di seluruh provinsi Jawa Barat agar bisa bekerja sesuai dengan alurnya, visi dan misinya. Ternyata hari ini Jawa Barat bisa survive di dalam laju pertumbuhan ekonomi, kemudian indeks pembangunan manusia, kemudian juga penurunan angka kemiskinan, dan penyelesaian pengangguran secara bertahap. Hal itu dicapai karena para bupati di Jawa Barat hebat-hebat, rajin bekerja, tidak pernah kemana-mana, setia pada rakyatnya, melayani dalam setiap waktu. Kalau gubernur itu kan tidak bekerja, yang bekerja adalah para bupati wali kota, sampai kepala desa dan kepala kelurahan, sampai tingkat RT. Untuk itu tidak ada jalan lain bagi kita bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan harmoni, mengharmonikan dari seluruh unsur yang ada di pemerintahan ini. Orang menyebutnya instansi vertikal, lembaga yudikatif, karena lembaga yudikatif, instansi vertikal itu tujuannya satu, yaitu menekan angka penyimpangan pengelolaan keuangan negara agar uangnya dibelanjakan untuk kepentingan publik sehingga rakyatnya bisa sejahtera. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh jajaran sampai kabupaten kota bahwa sinergi pengawasan yang dilakukan selama ini berjalan dengan efektif. Kita bisa bekerja dengan fokus untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita leluhur bangsa kita. Di tengah-tengah ekonomi global yang terus bergelora dalam setiap waktu, perang yang belum berhenti berdampak efek domino terhadap ekonomi di dalam negeri, berdampak terhadap tekanan fiskal yang ada di Jawa Barat. Tetapi sampai hari ini saya melihat fiskal kita mengalami tekanan yang sangat berat, tetapi pertumbuhan pembangunannya, terutama infrastruktur dan layanan dasar pemerintah, kesehatan, kemudian pendidikan, semuanya berjalan dengan baik, bahkan angkanya lebih tinggi dibanding dengan sebelum fiskal mengalami tekanan. Bapak bisa dicek Pak, anggaran di Jawa Barat termasuk sampai kabupaten kota, dulu fiskalnya sekian, angka pembangunannya sekian. Sekarang fiskalnya mengalami penurunan yang cukup tajam, hampir 30% mengalami penurunannya, tetapi angka pembangunannya meningkat. Karena apa? Karena pada akhirnya saya selalu belajar bahwa setiap tekanan dan keadaan darurat seringkali membuat kita survive. Tetapi kita yang serba ada dan serba punya seringkali lemah. Seringkali kita kuat itu karena mendapat tekanan, seringkali kita kuat karena kita serba kekurangan. Dari tekanan dan serba kekurangan itu akhirnya kita berpikir yang disebut dengan realokasi, efisiensi, dan efektivitas layanan publik pemerintah. Dan akhirnya kita bisa mewujudkan itu. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Pertemuan hari ini yang satu sama lain saling bergandengan dan saling berdampingan sesungguhnya adalah membangun spirit yang sama. Keberadaan Pakajati baru dan kita melepas Pakajati lama, dua-duanya spiritnya cuma satu. Kita ingin memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Barat. Untuk itu saya atas nama masyarakat Jawa Barat menyampaikan selamat jalan Bapak. Semoga jadi sesnya tidak kelamaan, segera jadi jam. Terima kasih, itu doa dari saya. Dan saya ucapkan selamat datang buat Pakajati. Mari kita bersama-sama wujudkan mimpi. Dan yang paling terdekat adalah keberadaan rumah sakit yang ada di Lembang, Pak Bupati Bandung. Mohon untuk dijaga, karena rumah sakit itu bukan mereknya, tapi fungsi layanannya. Dengan adanya rumah sakit di Kabupaten Bandung Barat, maka pemerintah Bandung Barat sudah dikurangi biaya rumah sakitnya. Karena kalau bangun rumah sakit sendiri kemudian dibiayai oleh anggaran APBD, berat. Sampai Indramayu aja satu rumah sakit diserahin sama provinsi. Nah, kita mengharapkan bahwa
banyak layanan-layanan kesehatan yang dipelopori non pemerintah yang pada akhirnya mengurangi beban pemerintah, cukup rakyatnya dibayarkan BPJS-nya. Itu, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Dan sekarang bisa dilihat bahwa alur jalan yang dari mulai Ciater, kemudian Lembang, Setiabudi, sampai dengan Gedung Pakuan dan Gedung Sate sudah relatif bersih, tertata. Setiap hari hampir tidak ada kemacetan, hampir tidak ada kemacetan. Ukurannya adalah, saya dulu kalau dari rumah ke Gedung Pakuan itu 2,5 jam. Sekarang 1,5 jam sudah nyampe di sini. Artinya jalannya sudah sangat lancar. Apalagi nanti kalau program transportasi publik yang lagi dibangun sekarang itu berhasil, dan nanti angkotnya tidak boleh ada peremajaan lagi. Yang lama ya sudah, tak usah lagi ada peremajaan lagi, karena publiknya sudah berubah transportasinya. Dan nanti sopir angkotnya secara perlahan kita kasih solusi menjadi tukang sapu, menjadi tenaga security pemerintah daerah, nanti menjadi tenaga pengelola sampah. Dan terakhir, ini juga wanti-wanti kita, tadi saya sampaikan ini menyangkut Bandung. TPA Sarimukti itu 6 bulan lagi umurnya, keburu penuh. Dan ini nanti akan jadi booming sampah. Untuk itu saya tadi sudah ngomong, saya lagi nyari solusi. Dalam 6 bulan ini, nanti di setiap kelurahan di wilayah Bandung Raya sudah tersedia pengelolaan sampah yang tidak usah lagi diangkut pakai truk dan dumper. Ini yang saya akan lakukan. Nanti saya sudah merancang, ingin cepat, dan saya sudah tadi ngomong dengan beberapa orang, sudah kita upayakan nanti tersebar di seluruh wilayah Bandung Raya dan seluruh wilayah kabupaten kota lainnya, sehingga kalau teknologi ini sudah bisa disimpan di tiap kelurahan dan tiap RW, maka kita tidak usah lagi mikir ngangkutin sampah dari setiap rumah. Itu saya ucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya juga merangkap menjadi MC. Kita persilahkan Pak Sesjam Pidana Militer untuk